Gamepad 200 ribuan sampai 400 ribuan, memang banyak sekali pilihannya di marketplace untuk sekarang ini. Dan di sini kita sudah menyediakan gamepad pilihan kami dari harga 200 ribuan sampai 400 ribuan. Kira-kira apakah kelima gamepad ini ada yang menarik perhatian kalian? Tonton terus reviewnya sampai selesai. Selamat datang di Fry Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini aku akan menemani kalian di battle 5 gamepad yang ada di pasaran. Oke, tentunya memang di pasaran itu nggak cuma 5 gamepad ini ya yang ada di pasar harga 200 sampai 400 ribuan, tapi ini adalah gamepad yang sudah pernah kita coba, dan menurut kita ini kelima gamepad ini memiliki fitur yang sama-sama mirip dan harganya pun sedikit beda ya, macam-macam lah harganya. Jadi kayak yang di harga A ini ada yang lebih bagus, tapi yang di harga B ini lebih mahal, tapi kok fiturnya malah lebih sedikit. Nah, di situ kita akan menjelaskan semua dari kelima gamepad ini gitu. Nah, gamepad pertama di sini ada NYK Nemesis Atlas. Lalu sebelahnya di sini ada Sade Zero yang baru saja kita review kemarin. Lalu di sini ada Daxa, yaitu Daxa Asteria V2, Asteria AX1 V2 versi yang kedua. Lalu di sini ada Fanatec WGP14 yang menjadi favoritku tentunya ya di Fanatec ini. Lalu terakhir di sini ada Sades Crossbow yang merupakan gamepad multiplatform yang dikhususkan untuk Android, desain khusus untuk Android dan iOS gitu ya. Oke, yang pertama dari price-nya dulu nih. Untuk NYK Nemesis Atlas sendiri ini ada dijual di pasaran itu hanya di harga 265 ribuan saja. Lalu untuk Sade Zero ini ada di harga 330 ribu, pasarannya segitulah plus minus. Lalu untuk Daxa Asteria ini naik sedikit, ada di angka 350 ribuan, bisa plus bisa minus juga. Lalu untuk Fanatec WGP pun juga sama, ada di angka 395.000, memang lumayan tinggi ya untuk Fanatec WGP ini. Lalu untuk Sades Crossbow ini ada di angka 400 ribuan juga, lebih tepatnya sekitar 420 ribuan, seperti itu. Nah, jadi ini kelihatan nih mana yang murah, mana yang mahal, lalu kenapa kok bisa dihargai murah, kenapa kok bisa mahal gitu ya. Kita bahas dulu dari build quality-nya. Untuk kelima gamepad ini secara build quality dan pengalaman pemakaianku, dari keseluruhan gamepad ini build quality yang menurutku terbaik itu ada di Daxa Asteria. Kenapa begitu? Karena Daxa Asteria dapat memberikan desain yang lebih menarik. Dia tidak sekedar menggunakan finishing matte ataupun finishing ABS plastik ya. Namun di sini Daxa Asteria memberikan finishing rubber di bagian handle-nya. Itu untuk memberikan kita grip yang lebih baik, seperti itu. Dan itu pun juga memberikan pengalaman pemakaian di Daxa Asteria ini yang lebih grippy, namun tidak mudah kotor. Kalau dibandingkan dengan matte finish yang rubbery, itu biasanya matte finish yang rubbery itu justru lebih mudah kotor, terkena keringat ataupun minyak, seperti itu. Di bawahnya Daxa Asteria yang lebih baik menurutku ada Fanatec WGP14. Di sini Fanatec WGP14 memberikan desain yang lebih pasti, lebih mudah disukai oleh orang banyak karena dia mengambil desain yang hampir mirip dengan PlayStation, bawaannya PlayStation, namun dia memberikan finishing yang sangat bagus di harganya. Jadi dengan harga 395.000 menurutku finishing matte finishnya itu paling nyaman dan paling perfect itu ada di Fanatec WGP14. Bahkan untuk kualitas plastiknya pun tidak yang abal-abal. Jadi untuk finishingnya, untuk bagian sambungan-sambungan plastiknya itu bisa dibilang di Fanatec WGP14 ini sangat rapi. Lalu dari kualitas buttonnya pun juga dia menggunakan plastik yang bagus. Jadi di sini untuk APXY atau X Kota Asgiriga O-nya itu menggunakan plastik yang transparan sehingga kalau nyala itu LED-nya juga nyala. Jadi di situ memberikan kesan keren. Lalu di bagian LR-nya pun dia diberikan rubber. Jadi itu lebih grippy saat kita menekan di bagian LR atau R1 R2-nya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya aku suka itu dari Hero.
Sade Zero ini memberikan warna yang menarik, jadi di sini ada perpaduan warna hitam dan putih yang menurutku memang sangat cocok ya untuk sebuah gamepad ya. Di warna hitam dan putihnya ini tuh aku sukanya itu dari shape-nya, jadi shape-nya ini nggak cuman dibentuk dengan gampang, jadi menurutku pemilihan shape-nya dari warna hitam dan putihnya ini menurutku menarik, dan dari kualitas tombol-tombolnya pun menurutku ini cukup sudah bagus sekali untuk di harga 330.000. Bisa dibilang kalau aku melihat ini Sade Zero bisa menjadi versi light dari Fanatec WGP 14. Lalu yang terakhir itu ada NJK Nemesis. Di sini NJK Nemesis memberikan build quality yang so-so karena memang ada di harga 260.000-an. Jadi memang mungkin itu menjadi pengorbanan ya dari harganya yang murah gitu. Jadi build quality-nya pun so-so, matte finish-nya itu yang memang mudah licin karena keringat. Jadi mungkin kalau kalian yang mempunyai tangan berminyak atau berkeringat itu kalau menggunakan NJK Nemesis Atlas ini mungkin sering-sering ngelap tangannya kalian. Itu menurutku dari kenyamanan. Kalau dari tombol overall sih sama saja. Dia masih menggunakan plastik juga, namun untuk APXY-nya itu tidak transparan sehingga tidak tembus LED seperti itu ya. Dan terakhir di sini ada Sades Crossbow. Ini Sades Crossbow yang aku sebenarnya sedikit bingung. Dia secara build quality menurutku biasa saja, bahkan ada di bawah Daxa Asteria maupun Fanatec WGP 14. Karena dari segi desain sebenarnya perpaduan warna hitam dan birunya ini aku ngerasa agak kurang cocok. Lalu pemilihan jenis bahan tombol itu pun di bagian APXY-nya sendiri itu tidak transparan, tidak seperti Fanatec WGP ataupun Asteria, bahkan oleh temannya sendiri yaitu Sade Zero. Dari pemilihan bahan dari tombolnya pun aku lebih suka dari Sade Zero, jadi dari desainnya sendiri menurutku desain Sade Zero lebih menarik dibandingkan Sades Crossbow. Namun tentu saja di Sades Crossbow di sini kita diberikan holder untuk phone holder kita. Jadi kalau kita memang prefer bermain di HP, itu Sades Crossbow sudah ada holder bawaannya. Jadi menurutku memang desainnya ini dihitung karena adanya holdernya itu. Jadi menurutku mungkin itu sih poin plus dari Sades Crossbow karena dia memberikan holder bawaan untuk di joystick Sades Crossbow ini. Lalu untuk Sades Crossbow sendiri juga diberikan grip, leather grip. Jadi sama kayak Daxa Asteria yang berwarna biru itu dia menggunakan leather. Jadi agak leather yang grippy gitu, yang rubbery juga. Itu menurutku juga bagus untuk gripnya. Emang nyaman, di grip itu nyaman. Cuman emang karena warna birunya aja yang agak aku kurang suka. Oke, itu dari build quality. Lalu dari fitur-fiturnya. Di sini semua layoutnya ini bermacam-macam. Jadi untuk NJK Nemesis Atlas dan Daxa Asteria ini menggunakan layout Xbox. Lalu di sini untuk sisanya di sini menggunakan layout PlayStation semua. Walaupun di sini untuk NJK Crossbow itu tidak menggunakan segitiga kotak X alias menggunakan APXY seperti Xbox ya. Namun kalau di Fanatec WGP itu ada penjelasannya. Jadi dia menggunakan segitiga kotak X tapi di dalamnya itu kayak ada icon kecil lagi untuk APXY-nya. Lalu kalau di Sade Zero dia bener-bener mirip kayak layout PlayStation. Jadi dia menggunakan segitiga kotak X yang mungkin nyaman atau mungkin lebih familiar dipakai oleh orang banyak ya, seperti itu. Itu untuk layoutnya. Lalu untuk konektivitas. Semua gamepad ini konektivitasnya sudah bisa wireless, namun wirelessnya itu berbeda-beda. Di sini untuk NJK Nemesis Atlas dia sudah menggunakan 2,4 GHz dongle dan begitu pun juga dengan Daxa Asteria. Nah, keren banget nggak tuh? Untuk NJK Nemesis Atlas di harga 200 ribuan dia sudah memberikan dongle 2,4 GHz. Lalu selain dongle, NJK Atlas dan juga Daxa Asteria juga bisa koneksi wired connectivity. Lalu untuk Sades Zero, Fanatec WGP 14 dan juga Sades Crossbow ini juga sudah menggunakan wireless connectivity, yaitu menggunakan Bluetooth dan juga bisa menggunakan kabel. Nah, mungkin untuk spesifikasi dari fitur keseluruhan 5 gamepad ini akan aku taruh di tabel yang satu ini. Mungkin bisa kalian pause untuk kalian melihat lebih jelas. Nah, di sini dapat dilihat untuk Fanatec WGP 14 dan juga Daxa Asteria ini memiliki fitur Hall Effect. Kedua joystick ini sudah memiliki fitur modern tersebut yang dapat meningkatkan presisi joystick kita dan juga menghindari kesalahan dalam menggunakan joystick kita ya, terutama joystick yang di bagian sininya gitu. Untuk yang lainnya tidak ada fitur tersebut,
Namun untuk pemakaiannya nanti akan aku jelaskan apakah fitur tersebut akan memengaruhi sangat dengan pengalaman pemakaian kita. Namun memang mungkin di sini yang sangat menarik itu bagiku adalah adanya 2,4 GHz dongle di Daxa Astrea. Ya, memang untuk penggunaan dongle di Daxa Astrea dan juga NJK Nemesis ini menghilangkan fitur Bluetooth. Sehingga kalau kalian ingin mengkoneksikan dengan Android atau mungkin iPhone itu harus menggunakan OTG, tidak bisa langsung menggunakan Bluetooth saja. Sedangkan yang lainnya untuk menggunakan Bluetooth ini mereka semua bisa connect ke iPhone ataupun Android dengan konektivitas Bluetooth. Terutama untuk Sades Crossbow di sini konektivitasnya bisa dibilang dia sangatlah lengkap. Karena untuk Sades Crossbow ini bisa di iOS, Android, PS3, PS4, Windows maupun Nintendo Switch. Untuk Nintendo Switch juga di sini ada Daxa Astrea, di sini Daxa Astrea juga bisa digunakan di Nintendo Switch menggunakan 2,4 GHz dongle-nya. Nah, untuk pengalaman penggunaannya dari kelima gamepad ini aku mengetesnya menggunakan game Genshin Impact di Windows PC ya. Untuk NJK Nemesis Atlas dan juga Daxa Astrea aku menggunakan fitur 2,4 GHz dongle-nya. Sedangkan untuk Sades Zero, Phanteks WGP14 dan juga Sades Crossbow aku menggunakan fitur wired-nya. Nah, untuk NJK Nemesis dan Daxa Astrea dulu nih. Dalam konektivitasnya bisa dibilang 2,4 GHz dongle-nya sudah sangat membantu. Kita sudah berasa main game tanpa kabel. Dan menurutku fitur 2,4 GHz dongle-nya ini lebih efektif kalau kalian bermain di PlayStation atau mungkin kalian bermainnya menggunakan TV. Jadi jarak kalian dengan jarak TV-nya itu dengan monitor itu sangatlah jauh. Dan menurutku fitur 2,4 GHz dongle-nya ini sangat membantu. Namun di sini aku menemukan flaws di NJK Nemesis yaitu di bagian tombolnya. Untuk pemakaian tombolnya ini di NJK Nemesis Atlas ini kadang itu kalau kita kenal ya, misal kalau di keyboard itu adalah anti ghosting. Jadi ketika kita memencet semua tombol bersamaan atau beberapa tombol bersamaan itu harusnya bisa diproses dengan baik. Namun di NJK Nemesis ini kadang tidak bisa diproses dengan baik, terutama yang ada di tombol R1 dan R2-nya. Jadi kadang setelah memencet tombol yang lain lalu aku ingin menekan R1, R2-nya ini terkadang tidak ngerespon. Jadi untuk responsitivitasnya ini terkadang terganggu kalau kalian lebih banyak memencet tombol secara bersamaan. Itu minusnya di NJK Nemesis. Hanya itu saja minusnya. Namun secara body bisa dibilang NJK Nemesis ini memang sedikit sangat besar. Jadi kalau mungkin kalian mempunyai tangan yang besar, mungkin NJK Nemesis sangat cocok di genggaman tangan kalian. Sedangkan Daxa Astrea tentu saja dengan build quality-nya yang bagus tadi memberikan kenyamanan yang sangat bagus menurutku. Dari tombol-tombolnya pun tidak ada masalah sama sekali, responsivitasnya sangat baik. Joysticknya sangat responsif, semua tombolnya pun sangat responsif, bahkan di mode 2,4 GHz dongle-nya. Jadi bisa dibilang aku dapat menggunakan Daxa Astrea ini dengan sangat baik. Lalu untuk fitur turbo sendiri di sini memang sudah diberikan, namun tidak aku gunakan. Aku hanya mengetesnya sekali dan dapat bekerja dengan baik di kedua gamepad yang menggunakan 2,4 GHz dongle ini. Lalu untuk Sades Zero, Phanteks WGP14 dan juga Sades Crossbow. Di sini menurutku Sades Zero dan Phanteks WGP14 ini memberikan pengalaman yang sangatlah mirip. Hanya saja perbedaan yang aku dapatkan itu ada di bagian tombol RL-nya. Karena di bagian tombol RL milik Phanteks WGP14 ini ada gripnya. Jadi kayak ada titik-titik teksturnya itu menurutku dia memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menggenggam. Terutama dalam menekan RL-nya itu ya. Sedangkan untuk di bagian Sades Zero ini menurutku polos, tapi dia memberikan kualitas tombol yang sangat baik juga. Dan responsif juga dan tidak ada flaws seperti di NJK Atlas. Jadi menurutku responsitivitas dari kedua ini, dari Sades Zero dan Phanteks WGP14 ini sudah sangatlah bagus. Lalu bagaimana dengan Sades Crossbow? Sades Crossbow ini memang sangat ditujukan untuk Android player atau mobile phone player ya, iOS player juga. Namun di sini aku merasakan untuk tombol-tombolnya itu menurutku agak lebih murah ya dibandingkan yang lain, entah kenapa. Dia justru kualitas tombolnya ini lebih mirip dengan NJK Nemesis Atlas dan bahkan lebih bagus Sades Zero. Bahkan di bagian tombol LR-nya ini terkesan sangat berat untuk ditekan. Memang kalau berat itu jadi menghindari kita untuk tidak sengaja tertekan saat kita bermain. Namun
karena beratnya itu justru saat kita mau tekan itu malah nggak ketekan gitu ya. Itu untuk Sades Crossbow, namun untuk Sades Crossbow tentu saja dia memudahkan kita dalam bermain di mobile phone, karena mobile phone kita sudah langsung mendapatkan holder, jadi tidak perlu kita sandarkan di meja atau mungkin menggunakan sandaran tambahan lagi kalau kalian menggunakan gamepad yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin kalau kalian para mobile phone gamer akan lebih cocok dengan Sades Crossbow. Nah, kesimpulannya sebenarnya dari kelima gamepad ini seluruhnya sudah memenuhi kebutuhan yang aku inginkan untuk bermain game. Namun tinggal kita lihat lagi, kalian ini ingin bermain game di platform apa, game apa, dan itu baru bisa menentukan mana yang akan lebih baik dibandingkan gamepad yang lain seperti itu. Misal kalau kalian mobile game player, mungkin Sades Crossbow adalah pilihan yang paling baik dibandingkan yang lain karena dia memberikan holder tadi itu ya yang sudah aku bahas. Namun jika kalian PC player, mungkin kalian bisa memikirkan seluruh gamepad ini karena seluruh gamepad ini bisa jadi sangat nyaman untuk digunakan di PC Windows karena tinggal mode wired saja, itu pun tinggal plug and play, no setting tambahan, bisa langsung bermain seperti itu. Namun dalam hal kenyamanan bisa dibilang kalau aku mau menyarankan bisa ambil 3 yang di tengah ini. Jadi antara Sades Zero, Daxa Astria ataupun Fanatec WGP 14. Atau mungkin kalian kalau mau paket lengkap, menurutku di sini Daxa Astria sudah sangat baik dari seluruh fitur mereka lengkap. Sudah ada vibration, wired mode, wireless mode-nya menggunakan 2,4 GHz ya. Jadi untuk PC menurutku 2,4 GHz lebih bagus dibandingkan Bluetooth seperti itu. Namun kalau kalian mobile player tapi budgetnya tidak begitu tinggi, menurutku bisa ambil di Sades Zero karena Sades Zero ini masih menggunakan Bluetooth dan juga sudah Bluetooth 4.2. Jadi dia lebih baik dan lebih murah juga dibandingkan Sades Crossbow. Jadi mungkin kalau kalian ingin menghemat budget, bisa ambil Sades Crossbow untuk mobile game player ya. Lalu bagaimana untuk NDK Nemesis Atlas? Di sini NDK Nemesis Atlas aku sarankan kalau kalian memang ingin mengepres budget, namun kalian ingin menggunakan fitur 2,4 GHz dongle-nya. Dan untuk flaws yang tadi aku katakan, semoga flaws tersebut hanya ada di device unitku saja, yang unit testiku ini saja. Semoga tidak terjadi di unitnya kalian. Atau mungkin kalau terjadi kalian bisa protes ke NDK Nemesis-nya untuk melakukan garansi ya, seperti itu. Lalu untuk PlayStation 3, PlayStation 4 atau mungkin Nintendo Switch player di sini semuanya bisa. Terutama untuk Fanatec di sini menurutku juga bisa ya. Dia fitur wired-nya menurutku kalau kalian hanya butuh wired saja, di sini Fanatec WGP ini memberikan kenyamanan dan pengalaman pemakaian yang sangatlah mirip dan build quality yang sangat bagus dengan konsol PlayStation yang seperti aslinya, seperti itu guys. Namun memang kalau kalian ingin mengepres budget banget, di sini aku menyarankan Sades Zero karena dibandingkan yang lain, menurutku Sades Zero ini memberikan fitur yang basic, fitur yang nggak aneh-aneh, nggak ada turbo, nggak ada makro, tapi sekali lagi siapa yang pakai turbo dan juga siapa yang pakai makro itu kan sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian tidak butuh fitur tersebut, menurutku dari kelima gamepad ini Sades Zero ini dapat dipinang karena dengan harga 330.000 saja kalian sudah bisa membawa pulang Sades Zero seperti itu. Oke, jadi itu saja battle kelima gamepad ini. Kira-kira kalian tertarik dengan gamepad mana atau mungkin kalian sudah menggunakan gamepad salah satu dari kelima ini? Bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semisal teman-teman kalian ada yang butuh mencari gamepad portable, dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat review-review menarik lainnya. And as always, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bahagia.